Griezmann, Antoine Griezmann, kayak gitu kali ya nyebut dalam bahasa Prancis. Di What with West kali ini pingin banget gue menyorot Antoine Griezmann, pemain yang dipinjamkan kembali ke Atletico Madrid dari Barcelona dengan segala kisahnya. Ceritanya menarik sih kalau kita lihat mundur gitu ya, betapa dia ini sebenarnya pemain yang perjuangannya membuat usahanya sampai sekarang begitu menunjukkan perjuangan, pengorbanan bahwa dia ingin sekali menjadi pemain sepak bola yang baik. Ketika masih di Perancis, dia banyak sekali ditolak oleh beberapa sekolah akademi gitu ya, sampai suatu ketika dia masih bermain di sebuah akademi, dia di Macon Academy tahun 2005 dalam pertandingan uji coba waktu itu melawan klub PSG. Terus scoutnya Sociedad yang ada di Prancis tuh melihat potensi ini anak tuh. Meskipun tubuhnya kecil waktu itu ya, banyak ditolak oleh sekolah-sekolah sepak bola, tapi tawaran dari kubu Sociedad membuat orang tuanya bimbang juga, sempat gila ini anak kecil gitu ya harus pindah ke Spanyol sementara mereka punya kehidupan di Prancis. Tapi mimpi perjuangan orang tuanya kemudian harus membuat mereka rela. Antoine Griezmann ini berjuang di Sociedad. Pemalu anaknya, benar-benar pemalu, dan ketika dia bermain di Sociedad, kubu Sociedad melihat pemain ini nggak harus main di tengah, cocoknya di sayap. Nah, ketika di Sociedad dibentuklah dia menjadi pemain sayap kiri, bukan lagi striker ketika dia masih di akademi bermain di Prancis. Nah, yang menariknya adalah ketika dia 9 tahun ya di Sociedad, 4 tahun di akademi, 5 tahun di tim utama, sempat sudah menjadi idola lah, tim idealnya Sociedad, pernah membawa tim ini seperti disegani, makanya kemudian Atletico mencoba menggaetnya dan terjadilah pembelian termahal bagi kubu Sociedad waktu itu, jumlah yang mahal bagi Sociedad untuk melepaskan pemainnya. Di Atletico dia berkembang dan kemudian Sociedad Atletico melepasnya dengan 120 juta plus ya. Ada ukuran-ukuran aturan-aturan lainnya, tapi transfer Griezmann disebut 120 juta euro ke Barcelona 2 tahun. Kemudian terjadilah cita-cita tidak sedap. Ada yang bilang Griezmann tidak menyatu dengan tim, ada yang bilang Griezmann tidak dekat nih sama Messi gitu ya. Banyaklah kisahnya. Ada yang bilang dia terlalu tinggi gajinya untuk di Barcelona dengan kontribusi yang begitu, dan tidak merakyat, dalam tanda kutip, tidak menyatu dengan pemain-pemain Barcelona lainnya. Nggak tahu mana yang benar, tapi kalau lihat perbandingannya dari berbagai sumber, kita lihat gaji Griezmann di Barcelona itu emang kedua setelah Messi ya. Kalau dihitung per tahun dia 609 miliar lebih lah rupiah setahun. Kalau dihitung per minggu itu 11,7 miliar per minggu. Per minggu lah, 11,7 miliar per minggu, dengan kontribusi dia yang dianggap kurang pas. Dan selama 2 tahun akhirnya dilepaskan ke kubu Atletico dengan opsi pembelian yang orang menganggap win-win solution. Barcelona tidak harus mengeluarkan gaji yang besar, meskipun Griezmann itu bersedia gaji dipotong. Di Atletico gajinya dipotong 40%, karena gue baca gajinya per minggu sekarang itu 5,8 miliar. Dan itu masih yang tertinggi di Atletico. Di bawahnya baru ada Luis Suarez dengan 5,53. Tadi kan Griezmann 5,8. Nah, habis itu Koke, pemain senior mereka 5,5. Ada lagi sampai Joao Felix saja jauh. Joao Felix yang katanya disebut bintang-bintang the next starnya Portugal lah, Atletico, gaji 3,2 miliar per minggu gitu. Nah, yang persoalan yang gue lihat adalah ketika
Griezmann kembali ke Atletico bukan pekerjaan mudah, Ekspektasi orang adalah dia harus mengembalikan posisi ketika dia bermain luar biasa bersama kubu Atletico, makanya Barcelona mau ya. Terus kalau kemudian di kubu Sociedad, waktu dia baru bergabung itu harapannya tinggi sekali. Waktu di kubu Sociedad ada ungkapan begini, begitu Griezmann menyentuh bola, matahari bersinar. Ekspektasi kan, harapan kan. Nah sekarang kubu Atletico Madrid meminjamnya dengan gajinya paling besar di antara pemain Atletico Madrid semua, pasti ekspektasi sama. Harus bersinar seperti dulu dia datang. Seperti dulu kubu Sociedad menganggap ini pemain besar setelah banyak klub-klub di Prancis tidak berminat untuk memakai Griezmann sebagai pemainnya. Jadi kalau hitung-hitungan bahwa Barcelona untung melepaskan pemain meskipun mereka punya opsi menjual murah, katanya 40 juta euro kalau Atletico mau, Atletico harus tetap menggaji dia dengan gaji yang besar 5,8 miliar rupiah per minggu. Pasti kan ada hitung-hitungan bisnis juga bagi kedua kubu. Nah ini yang menjadi beban persoalan bagi Griezmann. Kalau dia tidak bersinar, siapa yang mau beli dia lagi? Apa dia kembali ke Barcelona dengan Laporta yang sudah bersih-bersih dengan transfer-transfer Bartomeu yang dianggap merobohkan sistem kondisi keuangan Barcelona? Nggak mungkin ada yang mau gaji dia mahal kalau kontribusinya seperti itu. Kenapa Atletico mau? Karena Atletico punya pengalaman bersama Griezmann dengan prestasi dia, dengan kemampuan dia. Nah melengkapi lini depan Atletico, Diego Simeone pasti punya harapan. Nah harapan itu nggak punya waktu lama. Nggak punya waktu bertahun-tahun. Setahun ini cukup. Bahwa Griezmann layak untuk dibeli kembali oleh Atletico, karena gue yakin Barcelona nggak mau lagi memakai dia, karena gajinya pun sudah masih tinggi. Dipotong 40% pun masih, dari Barcelona dipotong 40% pun masih yang paling tinggi di Atletico. Susunan pemain gaji Atletico nih, 5 teratas. Teratasnya adalah Griezmann. Jadi kita tunggu, semoga ungkapan bahwa ketika Griezmann menyentuh bola matahari mulai bersinar, matahari juga akan bersinar di kubu Atletico Madrid. Juara atau enggak, prediksi gua sih seperti halnya musim lalu ketika gue pernah ngomong di Metro TV sebelum La Liga dimulai, gue menjagokan Atletico. Musim ini pun gue masih memilih Atletico Madrid yang akan juara La Liga, Liga Spanyol 2021-2022. Sampai ketemu di pembahasan What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan.